Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Di sini saya akan membahas tentang hasil hutan bukan kayu, yaitu sawit. Jadi, di wilayah Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, lahan kehutanan telah digantikan oleh lahan perkebunan sawit. Dan masyarakat di wilayah ini hampir semuanya memiliki kebun sawit dan mendapatkan penghasilan dari sawit tersebut. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik kelapa sawit. Selamat siang, Pak. Di sini saya akan Selamat siang, Pak. Siang. Di sini saya akan bertanya beberapa hal tentang sawit. Jadi sawit ini berbuah pada tahun berapa, Pak? Kalau waktu berbuahnya sejak habis tanam, jelas 3 tahun. Oh, jadi pada umur 3 tahun sawit baru berbuah. Nah, terus sawit memiliki jadwal panen tersendiri atau bagaimana? Nah itu. Kalau waktu berbuahnya belum diproduksi, masih buah busuk namanya. Oh, jadi Bapak yang mempunyai kebun sawit ini? Ya. Oh, kira-kira berapa hektar, Pak? Ya, kurang lebih 3 hektar ini. Oh, jadi Bapak yang mengelola sendiri atau memiliki orang yang panen begitu? Pakai anggota. Oh, pakai anggota. Kira-kira dalam satu janjang sawit itu kira-kira berapa kilo? Ya, kadang-kadang kalau besar-besar 15 sampai 20. Oh, jadi sawit ini merupakan penghasilan Bapak atau mempunyai penghasilan lain begitu? Penghasilan tok. Jadi Bapak sudah lama mengelola kebun kelapa sawit Bapak? Sudah lama, sudah kurang lebih 7 tahunan. Jadi penghasilan Bapak betul-betul dari sawit ini? Dari sawit itu saja, tidak ada yang lain. Oh iya, terima kasih Pak atas waktunya. Jedaca. Jadi inilah lahan kelapa sawit milik salah satu petani yang telah saya wawancarai tadi. Dan kira-kira umur sawit ini sekitaran 5 tahunan. Jadi di wilayah ini itu terus ya Leo. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonservasi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya di daerah Aceh, Pantai Timur, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Terdapat beberapa spesies kelapa sawit yaitu E. guinesis, Jack E. oleifera, dan E. eodora varietas atau tipe kelapa sawit yang digolongkan berdasarkan 2 karakteristik, yaitu ketebalan endokarp dan warna buah. Berdasarkan ketebalan endokarpnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Dura pistifera dan Tenera. Sedangkan menurut warna buahnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Nigresage, Visage, dan Abiesage. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, buah, dan bunga. Bagi kelapa sawit yang diolah menjadi minyak adalah buah. Kelapa sawit berbentuk pohon, tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas, yaitu tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Seperti jenis palma lainnya, daunnya tersusun majemuk menyirip, daun berwarna hijau tua, dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak
Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti dengan bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa. Buah sawit mempunyai warna variasi dari hitam, ungu, hingga merah, tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tanda yang muncul dari tiap pelepah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Buah terdiri dari 3 lapisan, yaitu exoscarp, bagian kulit dengan berwarna kemerahan dan licin, 2 mesoscarp, serabut buah, 3 endoscarp, cangkang pelindung inti. Sawit merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi. Kelapa sawit berkembang biak dengan cara generatif. Buah sawit matang pada kondisi tertentu, embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas, plumala, dan bakar akar, radikula. Habitat aslinya adalah daerah semak belukar. Sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis. Penggunaan minyak kelapa sawit oleh manusia telah dilakukan sekitar 5.000 tahun yang lalu di pesisir barat Afrika. Minyak kelapa sawit juga ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh para arkeolog di sebuah makam di Abydos yang berasal dari 3000 SM. Kelapa sawit yang dibudidayakan terdiri dari 2 spesies. Spesies pertama yang terluas dibudidayakan orang. Dari kedua spesies kelapa sawit ini memiliki keunggulan masing-masing. Jadi, kelapa sawit biasa ditemukan di daerah semak belukar dengan berbagai jenis tipe tanah seperti potzolik, latosok, hidromorfik, kelabu, aluvial atau regosol, tanah gambut, saprik, dataran pantai, dan muara sungai. Jenis tanah tersebut mempengaruhi tingkat produksi kelapa sawit, di mana produktivitas kelapa sawit yang ditumbuhkan di tanah podzolok lebih tinggi dibandingkan tumbuhan di tanah berpasir dan gambut. Minyak sawit biasanya dianggap sebagai minyak goreng yang paling kontroversial untuk alasan kesehatan dan lingkungan. Perkebunan kelapa sawit berada di bawah pengawasan ketat terhadap kerusakan sosial dan lingkungan, terutama karena hutan hujan dengan keanekaragaman hayati tinggi dihancurkan, pengaruh gas rumah kaca meningkat, dan pekerja buruh lokal terlantar oleh perusahaan minyak kelapa sawit yang tidak bermoral dan mata pencarian tradisional terkena dampak negatif, khususnya di Indonesia. Ada juga tekanannya semakin besar menjadi produsen minyak kelapa untuk membuktikan bahwa mereka tidak membahayakan hewan langka dalam proses pembudidayaan. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi pada tanaman kelapa sawit diantaranya hama dan penyakit. Serangan hama utama ulat pemakan daun kelapa sawit yakni ulat api dan ulat kantung. Potensi kehilangan hasil yang disebabkan kedua hama ini dapat mencapai 35%. Gejala awal penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan TBM. Terlihat dari luar adanya daun yang menguning pada satu sisi, atau adanya bintik-bintik kuning dari daun muda yang kemudian diikuti dengan nekrosis. Pada tanaman menghasilkan gejala berupa beberapa daun tombak, tidak terbuka, dan kanopi daun umumnya pucat menguning. Daun yang terserang kemudian mati, di mana nekrosis dimulai pada daun yang paling tua dan merambat meluas ke atas ke arah mahkota daun. Semakin lama, maka tanaman kemudian mati, ditandai dengan daun kering, terkulai pada ujung pelepah, pada batang, atau patah tulang di beberapa titik sepanjang anak daun dan menggantung ke bawah. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang hasil hutan bukan kayu, yaitu sawit.